Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para rawuh sedaya kakung putri jamaah salat maghrib wabil khusus dumateng anggota pengurus takmir masjid, kula perlu menyatakan terima kasih, syukur alhamdulillah atas bantuan doa panjenengan semuanya di hadiah Fatihah tiap Jumat sampai orang dari mana-mana datang dengar tuh karena dari Masjid Jami sini. Dan atas doa tersebut alhamdulillah Allah telah berkenan memberikan kesembuhan, sekalipun belum 100% tapi sudah mendekati 90%, sehingga saya beranikan untuk mulai pengajian pada malam hari ini. Dan kemarin saya coba pertama kali di Kepanjen kok enggak apa-apa. Sekarang saya coba ini. Hanya kadang-kadang terasa masih rasa sakit, itu ada itu. Dan sholatnya masih kaku, sebab selama 2 bulan itu sholat hanya dengan duduk, tidak mampu berdiri. Marilah pengajian malam hari ini kita awali dengan bacaan Ummul Quran. Ila hadun Nabi Mustafa Rasulullah SAW jami' ikhwan minal anbiya wal muslimin wal awliya wa syuhada as-salihin as-sahabat wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sultan al-awliya Syekh Abdul Qadir Jilani wa thumma ila jami' ahli al-qubur minal muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha baria khususan abahana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa syekhana wa syekhana wa syekhana wa ila syekh Masami wa syekh Asy'ari wa syekh Muhammadun Nawi wa usuli wa Syekh Khalid bin Harun wa usuli wa Syekh Hamzah bin Umar wa usuli wa Ruhul wa ila Syekh Ahmad wa zan wa usuli wa Syekh Buci Mustafa wa usuli wa ila Syekh Marus alaihi wa usuli wa ila Syekh Azban Azub ila Syekh Alim Asma usuli wa Syekh Abdullah Nasib bin Muhammad wa usuli wa furuhi wa ila Ruhim Barakallahu wa ila Masami wa ila Rahim wa Asmatu wa ila Asma wa usuli wa furuhi ususan ila Ruhi Ummi Hafsah wa ila Ruhi Walidah khususan ila Musannaf wa usuli wa furuhi wa asadi wa masyayikhihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi
wa bi ulumihi wa amin bana bi asrari bid-darain amin. Al-babur rabi'u wal arba'u, bermula bab yang ke-44 adalah fi aklil lahmi, menerangkan tentang memakan daging. Qala al-faqih, berkata al-faqih Abdullah As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala memberi rahmat ke beliau. Katanya kanal mutaqaddimuna yasta'ibuna aklal lahmi wa yarghabuna fihi wa karihu al-mudawamah alaihi. Orang-orang terdahulu itu senang memakan daging dan menganggap makruh terus-menerus memakan daging. Dasar pengambilan putusan itu adalah waruwiya an aliyin, telah diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, annahu, bahwa Sayyidina Ali qala telah berkata, kulu al-lahma, makanlah kalian akan daging. Fa innahu, karena sungguh daging itu yumbitul lahma, bisa menumbuhkan daging. Wa yaziduna fis sam'i, dan dapat mempertajam pendengaran. Wa qala, dan berkata Sayyidina Ali aidan dengan juga, malam yakulil lahma, barang siapa yang tidak memakan daging arba'ina yauman, dalam waktu 40 hari, sa'a khalquhu, maka menjadi jelek keadaan tubuhnya. Wa qala, dan berkata siapa Az-Zuhri, al-lahmu yazidu sab'ina quwwatan, daging itu bisa menambah 40 kekuatan. Waruwiyan Abdul Maliki Ibni Marwana, dan telah diriwayatkan dari Abdullah bin Abdul Malik bin Marwan, anau, bahwa sesungguhnya Abdul Malik bin Marwan lamma sami'a, tatkala mendengar auladahu, akan putra-putranya, ila Syi'bi, datang kepada Imam Asy-Syi'bi, liu'adibaum, agar Imam Syi'bi mendidik mereka. Qala, maka berkata Abdullah bin Marwan lahu pada Imam Asy-Syi'bi, syu'urahum, potonglah rambut anak-anakku, tastadu riqabahum, yang melewati tengkuknya. Wa at'imhum,
Dan beri makanlah anak-anakku Allah makan daging. Tastabbu qulubuhum, agar hatinya menjadi kuat, menjadi cerdas. Wajalis bihim ar-rijala, dan perintahkan anak-anakku duduk dengan para tokoh-tokoh ilmuwan. Yunaqidhum al-kalama, agar mereka berani membantah omongan yang tidak benar. Wa innama karihu, dan hanya saya menganggap makruh sebagian orang terdahulu al-mudawamata akan terus-menerus alaihi akan makan daging. Lima ruwiya, karena apa-apa yang telah diriwayatkan an Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, bahwa Sayyidah Aisyah telah berkata, ya Bani Tamim, wahai Bani Tamim, la tudimu aklal lahmi, janganlah melanggengkan kamu sekalian makan daging. Fa inna lahu dorawatan, karena di dalam makan daging yang terus-menerus itu terdapat kecanduan. Kadarawatil khamri, seperti kecanduannya orang yang minum arak. Gak ngombe arak ngono bingung sabaan. Jadi untuk menghindari sifat kecanduan. Waruya, dan telah diriwayatkan an Umar, dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu annahu kana, bahwa Sayyidina Umar itu idza ra'a rasulan, apabila melihat seseorang yusirul ikhtilaf, banyak berselisih, ilal qassabina, kepada tukang-tukang jagal, banyak bentangan dengan tukang-tukang jalan. Ibribhu, maka pukullah orang yang bertentangan dengan tukang jagal itu bidarrati, dengan kantong air susu. Waqala, dan berkata, innalahu, sungguhnya di dalam memakan daging yang terus-menerus itu dorawatan, terdapat kecanduan, kadarawatil khamri, seperti kecanduan meminum minuman keras. Warawa Abu Umamah, dan telah meriwayatkan Abu Umamah al-Bahili, meriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Nabi qala, telah bersabda, inna Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala adalah yabghadu, membenci siapa Allah,
al-khubzas samin wa ala baitillah ini membenci orang-orang yang banyak memakan daging. Waqala dan berkata siapa ba'du sebagian mereka, yakni artinya alladzina yuksiruna akla lahmi, yaitu orang-orang yang memperbanyak makan daging. Waqala dan telah berkata ba'du sebagian dari mereka, yang dimasukkan banyak makan daging itu kok bukan daging betul, tapi dagingnya temannya. Ya apa? Yaitu ngerasani. yakni alladzina yaghtabunan nasa, yaitu orang yang menghibah orang lain, wa yakuluna luhumahu, maka mereka yang menghibah itu memakan daging mereka bil ghibati, dengan ghibah. Sebab sebagaimana hadis, orang yang menghibah itu sama dengan makan daging temannya hidup-hidup. Sampai Nabi menyatakan, dalam Quran menyatakan, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumu. Warawa dan telah meriwayatkan siapa Abu Umar Asy-Syaibani an Ibnu Mas'ud, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, annahu, sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud ra'a ma'a rajulin, melihat beserta seseorang laki-laki, darahima, beberapa dirham. Ada orang laki membawa uang beberapa dirham. Faqala, maka berkata siapa Abdullah bin Mas'ud, ma hadza, apa artinya uang banyak ini kamu bawa itu? Faqala, maka berkata laki-laki tersebut, uridu, aku menginginkan an astariya biha, saminan di syahri Ramadan, saya ingin membeli minyak samin dengan uang ini untuk selama bulan Ramadan persediaan. Faqala, maka berkata Abdullah bin Mas'ud, izhab, pergilah engkau, fadfa'ha, berikan olehmu akan uang-uang ini, dirham-dirham ini, ila mar'atika, kepada istrimu, wa'murha, dan perintah istrimu, antastaria, supaya membeli kulalakmen setiap hari, bidirhamin, dengan 1 dirham, lahman, akan daging 1 dirham, bahwa maka makan daging 1 dirham itu khairul laka, lebih baik bagimu. Warawa Hisham bin Urwah an Abi, dari bapaknya Hisham bin Urwah, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, la taqta'ul lahma bisikin, janganlah kalian memotong daging dengan pisau, kama taqta'ul a'ajimu, sebagaimana orang-orang ajam, yaitu selain bangsa Arab, memotong daging itu dengan pisau. Walakinin hasuhu,
nahsan, tetapi gigitlah olehmu akan daging ini, nahsan, dengan betul-betul menggigit. Fa'innahu, maka daging gigitan itu ahna'u, lebih enak untuk dimakan, wa amra'u, dan lebih lezat. Ini kebudayaan orang Arab ini dari sini. Pada satu ketika waktu saya haji tahun berapa itu lupa, saya mendapat undangan dari pemilik maktab, diajak makan malam bersama. Nah, sudah, saya seneng-seneng dengan teman-teman yang dari Indonesia ini, seneng-seneng. Wah, makan enak, ini makan besar. Jadi 8:30 malam itu ternyata baru isya. Sesudah sholat berjamaah di Masjidil Haram, saya beserta teman-teman bergegas mencari taksi untuk menuju rumah tempat undangan itu. Sampai di sana itu jam 10, sepi, nggak ada orang. Ya, ruangannya ya masih hanya karpet tok, nggak ada apa-apanya. Ya karena sudah terlanjur datang, ya masuk saja. Duduk sampai jam 11 itu hausnya bukan main. Nggak ada. Muya baru saja nggak ada. Nah, saya tidak kurang pikir. Kemudian pelayannya saya panggil, saya minta muya barit, kasih. Teman saya yang 5, dari mana Pak? Itu minta itu. Mintakan Pak, ya jaluk dewi, gak bisa ngomong, salahmu dewi. Ya tidak mentol. Setelah jam 12, adat kebiasaan orang Arab ini ya, adat biasanya. Baru tamu-tamu berdatangan. Cepat penuh, dan baru suguhan di antarkan. Antara lain itu ada kambing guling itu. Kambing dipotong, kepalanya dibuat, tinggal sak leher ini sama kakinya itu dibakar gitu. Saya ingin sekali bagaimana rasanya kambing guling itu, bumbunya apa. Saya cari-cari, pisau udah ada. Nah ya apa ini caranya makan ini? Terus teman saya yang sebelah kanan saya itu ada orang Arab, rupanya ngerti nek saya bingung. Beliau terus pegang pahanya, dicokot, digigit. Digigit terus gigitnya diwenekon saya, diberikan. Monggo, hari, betul. Ya kalau kita ya jijik ya Pak. Nyong kon mangan cokotane wong. Lah ada buburnya,
Bubur harisa itu yang saya senengi itu. Itu ada piring lebar-lebar itu. Ceboknya tidak ada. Nah, terus saya lihat teman-teman Arab itu ambilnya dengan tangan gini, Masya Allah. Habis itu sampai sini kelamudi ini. Wes, nek cara sini tidak mentolo gitulah ya. Tapi itu kebudayaannya sih itu. Jadi daging itu tidak diiris. Akhirnya ya saya makan buah-buahan itu. Ya Allah, kalau ngerti gini kan dagingnya tidak diapa-apakan, mau bawa kecap kadang enak ya. Itu adat kebiasaan sana. Anak sampean cara mbok kene mbok tuki, mbok nyokot, ya butuh alamat, gak ada yang makan. Baik. Al-babul khamis wal arba'un. Bermula bab yang ke-45. Fi aklil falulat, mengenai memakan poding. Qala al-faqih, berkata al-faqih rahimahullahu ta'ala, kariha ba'dun nasi, telah membenci sebagian manusia aklal falulat, makan podeng, walaban walayina minat ta'am, dan makanan yang empuk-empuk, yang gembuk-gembuk. Wa abahu, dan menganggap mubah siapa amatul ulama, ulama pada umumnya. Amma hujjatu man karihahu, adapun bermula alasan dari orang yang membencinya. Bahwa maka mereka berpendapat, maka orang itu berpendapat ilama ruwiya, kepada apa yang telah diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, inna minas sarafi an ya'kula ar-rajulu kullama yastahihi. Sesungguhnya termasuk pemborosan itu apabila seseorang makan apa yang disukai, apa yang senangi dimakan, makan senangi dimakan, itu termasuk pemborosan. Nah, di sini kita tahu bahwa sebagian para ulama, terutama ulama-ulama mutasawwifun, ahli tasawuf, itu menginginkan supaya dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW itu adalah mutabaah kamilah, mengikuti secara sempurna keseluruhan, mulai cara tidurnya sampai caranya
memakai sandal dan sebagainya itu diikuti sepenuhnya. Jadi Nabi tidak dianggap sebagai, dibedakan sebagai seorang utusan dan sebagai manusia biasa. Enggak, ya satu, jadi satu. Ini umumnya paling ahli tasawuf itu kamalul mutaba'ah. Berbeda dengan segolongan pendapat orang itu yang mengikuti Nabi itu hanya yang dianggap Nabi sebagai Rasul. Kalau sebagai manusia tidak usah dicontoh. Jadi tidak kamalul mutaba'ah. Jadi karena ingin mengikuti secara sempurna cara tidur Nabi, harus tidur gimana, itu maka sampai masalah makan. Sampai ada seorang ulama besar itu tidak berani makan semangka. Sebab belum tahu, belum pernah melihat bagaimana cara Rasul makan semangka itu. Apa dikojai, apa dikurokoti, apa di itu. Karena tidak pernah melihat. Ya, sampai memotong kuku itu kan, kalau ajaran Rasul kan, yang kuku pertama ini, telunjuk kanan, tengah, manis, kiri, terus ke bawah. Kaki itu dari kelingking kanan itu, terus sampai ke ibu jari, terus ke ibu jari kiri sampai kelingking, baru ke atas ini. Nah ini itu terakhir. Sampai cara memotong kukunya itu diikuti. Wa qala Hudzaifah bin Yaman, dan berkata Hudzaifah bin Al-Yaman, kam min syahwatin sa'atin awrasat sahibaha huznan tawilan. Seringkali syahwat sesaat, menuruti nafsu satu saat adalah akan menimbulkan kesusahan yang lama bagi pemiliknya. Jadi nuruti nafsu mek. Orang kadang-kadang orang ngantek sak jam, 15 menit atau setengah jam, tapi susah suwe. Sebab dari penyakit tertentu lalu dilanggar, untuk susahnya lama. Waruya dan telah diriwayatkan an Umar radhiyallahu taala anhu annahu bahwasanya Umar itu utia bisarabin min asalin, disuguhi minuman yang terbuat dari madu. Fa akhadahu, kemudian beliau mengambil, summa radahu, kemudian mengembalikannya. Waqala, dan beliau berkata, khasitu an akuna minal ladzina qala Allah ta'ala fihim. Aku takut untuk menjadi orang yang diceritakan oleh Allah dalam firman-Nya itu. Azhabtum thayyibatikum wallahu a'lam bissawab.